Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Selain 5 informasi tadi, kami punya informasi terkait seorang pria di Kabupaten Bogor tega memukul kepala seorang remaja yang sedang sahur keliling. Ada juga informasi lainnya saudara, soal Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan renovasi dan pembangunan 17 stadion. Selengkapnya akan dibahas di Kompas Pagi hari ini bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Gita Marques Rinilah. Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali Kompas Pagi hari ini bersama saya Nanda Aprilia. Saudara, hujan deras yang melanda Rejang Lebong, Bengkulu menyebabkan longsor di jalan lintas Bengkulu menuju Sumatera Selatan. Satu mobil box yang tengah melintas terkena material longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Rejang Lebong, Bengkulu sejak Senin pagi menyebabkan longsor di jalan lintas Bengkulu menuju Sumatera Selatan. Satu buah mobil box terkena material longsor saat melintasi lokasi. Saat ini saudara, akses jalan masih belum dilintasi. Akibatnya terjadi antrean panjang karena banyaknya kendaraan yang menunggu untuk melintas baik dari arah Bengkulu ataupun Sumatera Selatan. Untungnya ada 2 mobil doang yang pas lewat. Nah, ini yang ketiban berapa mobil? 2 mobil. 2 mobil. Ada korban di dalam? Banyak. Ada satu yang ini udah keluar. Kita beralih ke informasi lain saudara. Ketiga jenazah polisi yang tewas di Waikanan, Lampung sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sekitar pukul 2 Selasa dini hari. Ketiga jenazah polisi yakni Ibtu Lusianto, Kapolsek Negara Batni, Bribka Petrus Aprianto, dan Bribda M. Galip Surya, anggota Polsek, telah masuk ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ketiganya akan diotopsi oleh tim Polda Lampung. Berdasarkan laporan dari tim liputan Kompas TV, beberapa anggota keluarga korban juga sudah mendatangi ruang jenazah. Ketiga anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, ditembak orang tak dikenal saudara saat menggerebek judi sambung ayam di Waikanan, Lampung. Dan dilaporkan juga 2 terduga pelaku disebut sudah menyerahkan diri. Sebelumnya saudara, 3 polisi tewas ditembak saat menggerebek judi sambung ayam di Kampung Karang Manik, Kabupaten Waikanan, Lampung. Ketiga jenazah korban, Ibtu Lusianto Kapolsek Negara Batin,
Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Surya, anggota Polsek, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung pada Senin malam. Hingga Selasa dini hari, saudara, belum ada pernyataan resmi polisi soal kejadian. Meski tak berkomentar banyak soal peristiwa, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari menyatakan dukanya atas kejadian. Ketiga jenazah polisi yang tewas di Waikanan saat bertugas akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Waikanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Ketiga Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas, yakni 1 Kapolsek Negara Batin Waikanan Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Surya Ganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media dan kita doakan semoga ketiga personel yang gugur dalam tugas diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk motifnya sendiri seperti apa sih Bu Kabid? Kronologi kejadian seperti apa Bu Kabid? Untuk saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, akan diotopsi. Untuk nanti setelah diotopsi kami informasikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Sejauh ini dalam perjalanan kronologinya Bu Kabid. kronologi sedikit aja Bu Kabid. Nanti kan diotopsi dulu, nanti kita bisa tahu. Ada anggota yang terluka lagi dong? Orang itu ada yang terluka lagi ya? Nanti kita informasikan Untuk pelaku, perkembangan. Bu Kabid, Bu Kabid pelaku sudah tahu. Saudara, inilah gambar ketibaan ketiga jenazah polisi di Rumah Sakit Bayangkara, tepatnya pada Selasa dini hari pukul 2 pagi tadi. Rencananya adalah ketiga jenazah ini akan dilakukan otopsi untuk kemudian didalami penyebab kematian yang terjadi kepada ketiga jenazah. Markas Kepolisian Sektor Mapolsek Kayangan Lombok Utara, saudara, dirusak massa pada Senin malam. Kejadian ini diduga disebabkan kasus dugaan pencurian salah satu warga. Dari video yang direkam salah satu warga, tampak massa merusak pagar Mapolsek, memecahkan sejumlah kaca, hingga membakar sejumlah material termasuk sebuah sepeda motor. Diduga kemarahan warga dipicu oleh peristiwa bunuh diri seorang warga yang diduga depresi karena terlibat dugaan pencurian yang kasusnya diproses aparat kepolisian sektor Kayangan. Korban terlibat dalam dugaan pencurian telepon seluler milik seorang karyawan toko yang videonya beredar di media sosial. Buntut dari kasus itu, saudara, korban pun dipecat dari tempat kerjanya. Korban kecewa karena kasus itu hanya kesalahpahaman, tetapi tetap diproses oleh polisi. Naas, pihak keluarga kemudian menemukan korban telah mengakhiri hidupnya sendiri. Warga pun emosi hingga masa terlibat dan merusak Mapolsek Kayangan Lombok Utara pada Senin malam. Hingga berita ini dibuat, saudara, Kapolda NTB serta jajaran Polda masih menuju Polsek Kayangan. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi untuk informasi menarik lainnya.
Saudara, ketiga jenazah polisi yang tewas di Wai Kanan Lampung sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung sekitar pukul 2 Selasa dini hari. Ketiga jenazah polisi yakni Ibtu Lusianto Kapolsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Surya, anggota Polsek, telah tiba di ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Ketiganya akan diotopsi oleh tim Polda Lampung. Berdasarkan laporan dari tim Liputan Kompas TV, beberapa anggota keluarga korban juga sudah mendatangi ruang jenazah. Ketiga anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Wai Kanan, Provinsi Lampung, ditembak orang tak dikenal saat menggerebek judi sabung ayam di Wai Kanan, Lampung. Dan dilaporkan juga 2 terduga pelaku sudah menyerahkan diri. Sebelumnya, saudara, 3 polisi tewas ditembak saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kabupaten Wai Kanan, Lampung. Ketiga jenazah korban, Ibtu Lusianto, Kapolsek Negara Batin, Bribka Petrus Aprianto dan Bribda M. Galip Surya, anggota Polsek, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung pada Senin malam. Hingga Selasa dini hari belum ada pernyataan resmi polisi soal kejadian. Percuma juga bawa ke puskes, untuk ke rumah sakit. Sementara itu, saudara, meski tak berkomentar banyak soal peristiwa, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yunis Wandari, menyatakan dukanya atas kejadian. Ketiga jenazah polisi yang tewas di Wai Kanan saat bertugas akan diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Polri berduka mendalam atas gugurnya dalam tugas personil terbaiknya dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat. Sejauh ini Polda Lampung dan Polres Wai Kanan telah memberikan dukungan dan bantuan terhadap polsek tersebut. Ketiga Bayangkara tersebut saat ini sedang dalam proses evakuasi dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung yang nantinya akan diotopsi. Adapun Bayangkara Polri yang telah gugur dalam tugas, yakni 1 Kapolsek Negara Batin Wai Kanan, Ibtu Lusianto, yang kedua Bribka Petrus Aprianto, yang ketiga adalah Bribda M. Galip Surya Ganta. Mohon doa dari rekan-rekan awak media, dan kita doakan semoga ketiga personil yang gugur dalam tugas diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Untuk motifnya sendiri seperti apa sih, Bu Kabid? Kronologi kejadian seperti apa, Bu Kabid? Untuk saat ini jenazah sedang dalam proses evakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, akan diotopsi. Untuk nanti setelah diotopsi kami informasikan perkembangan selanjutnya. Terima kasih. Sejauh ini dalam perjalanan Kronologinya Bu Kabid. kronologi sedikit aja, Bu Kabid. Nanti kan diotopsi dulu, nanti kita bisa tahu. Ada Bu anggota yang Kabid, terluka selain lagi 3 orang itu ada yang terluka lagi nggak sih? Nanti kita informasikan Untuk pelaku, perkembangan. Pelaku sudah Untuk mengetahui perkembangan kasus, kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Teguh Halid di Bandar Lampung. Selamat pagi, Teguh. 2 terduga pelaku sudah menyerahkan diri ke Polda Lampung atau ke Polsek di Wai Kanan, Teguh? Ya, selamat pagi Gita dan juga saudara. Saat ini memang baik dari pihak kepolisian maupun rumah sakit belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil autopsi maupun dari hasil kedua pelaku yang menyerahkan diri itu. Hingga saat ini memang pihak kepolisian belum ada memberikan keterangan resmi, namun hingga saat ini saya saat ini sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Memang masih tampak banyak anggota kepolisian yang berjaga dan saat ini proses autopsi masih terus berlangsung. Gita, tadi saya juga sempat melakukan wawancara sedikit dengan keluarga korban, yakni keluarga dari Ibtu Lusianto
mereka meminta para pelaku tersebut yang saat ini dikabarkan telah menyerahkan diri untuk dihukum secara seadil-adilnya. Gitu. Berarti betul yang menyerahkan diri ada 2 orang ya, Teguh ya? Ya, sampai saat ini memang belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Lampung, namun informasi tersebut masih terus kami konfirmasi, walaupun memang pihak kepolisian saat ini belum merespon dari pertanyaan kami di lapangan. Meskipun belum ada keterangan resmi begitu Teguh, tapi barangkali jika Anda sudah berkomunikasi begitu dengan pihak kepolisian, apa yang menjadi identitas dari pelaku ini ketika melakukan penembakan kepada ketiga polisi yang sedang bertugas? Barangkali dari mana mereka bisa mendapatkan senjata begitu Teguh? Lagi-lagi memang pihak kepolisian ataupun petugas yang berjaga di sini memang belum dapat memberikan keterangan resmi. Walaupun begitu kami terus berupaya mencari tahu informasi tersebut dari mana para pelaku ini mendapatkan senjata. Belum diketahui pasti memang senjata apa yang digunakan oleh para pelaku tersebut, namun dikabarkan memang para pelaku menggunakan senjata api, menggunakan proyektil tajam. Teguh, biasanya hasil otopsi ini memakan waktu berapa lama dan kapan pernyataan resmi dari Polda Lampung terkait dengan hasil otopsi ini akan dikeluarkan, Teguh? Polda Lampung sampai saat ini memang belum menjadwalkan secara resmi kapan akan memberikan keterangan hasil dari autopsi tersebut. Namun biasanya jika dari pengalaman yang ada, proses autopsi memakan waktu sekitar 2 jam pada satu jenazah. Yang artinya mungkin membutuhkan waktu sekitar 6 jam bagi 3 korban tersebut. Jika dihitung sejak pukul 2 tadi, proses autopsi atau jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara dan dimulai pada sekitar pukul 3 tadi, diperkirakan hasil autopsi akan keluar sekitar pukul 9. Namun lagi-lagi memang pihak kepolisian belum memberikan waktu atau jadwal tersendiri untuk menyampaikan hasil dari autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Baik Teguh, kita akan nantikan langsung informasi yang terupdate dari Anda langsung dari Bandar Lampung. Terima kasih Teguh Walid atas laporan Anda.